Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Di mata kuliah legal drafting ini saya akan membahas tentang itu. Semoga teman-teman dan Bapak dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Kasih, itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi pertama-tama yaitu usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Legislatif itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR. Anggota DPR, jumlah kursi anggota DPR sebanyak 560 orang. Kemudian dalam pasal 22 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten atau kota, atau gabungan kabupaten atau kota dengan jumlah kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 kursi dan maksimal 10 kursi dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi-fungsi DPR itu ada fungsi legislasi, yaitu DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk contoh peraturan perundang-undangan. Terus ada fungsi anggaran, yaitu DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan pada rancangan undang-undang APBN oleh Presiden. Terus yang ketiga itu fungsi pengawasan, yaitu DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang. Jadi ada usul inisiatif kan. Sebagai contoh kekuasaan legislatif DPR, selain memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, DPR juga memiliki hak-hak DPR, yaitu diantaranya hak interpelasi, yaitu hak DPR meminta keterangan pemerintah tentang kebijakan yang strategis dan berdampak pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Terus kemudian adalah hak angket, yaitu hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah ataupun kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional. Hak budget, yaitu hak DPR untuk memberikan pengesahan RAPBN menjadi APBN. Hak bertanya, yaitu hak DPR untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah secara tertulis. Lalu ada hak imunitas, yaitu hak yang hasil keputusannya tidak dapat diganggu-gugat di pengadilan. Atau hak petisi, yaitu DPR untuk memberikan usulan dan anjuran serta beberapa pertanyaan yang sesuai tentang suatu masalah. Lalu ini adalah hak inisiatif DPR atau legislasi, yaitu hak DPR untuk mengajukan usul terhadap rancangan undang-undang. Jadi DPR itu mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang akan diterapkan di negara Republik Indonesia. Lalu ada hak amandemen, itu hak DPR melakukan perubahan alat pada suatu rancangan undang-undang. Jika dilihat dari pengertian di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara hak inisiatif legislasi dan eksekutif. Keduanya sama-sama berhubungan dengan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang ini dapat berasal dari Presiden atau DPR atau DPD. Sedangkan hak inisiatif presiden atau eksekutif adalah presiden mempunyai hak untuk menggantikan menterinya atau memilih menteri secara sesuai kemauan presidennya, mau menunjuk siapa aja gitu menterinya. Jadi itu hak presiden dalam menentukan kabinetnya nanti, membentuk kabinet, itu adalah termasuk dalam hal hak inisiatif presiden mengadakan peraturan perpres, peraturan presiden, dan juga menandatangani peraturan perundang-undangan. Dan juga mereshuffle kabinet itu juga hak presiden, memilih menteri juga itu memang hak inisiatif presiden. Nah, terus jika dalam hak inisiatif masih dalam
tahap pengajuan rancangan, maka dalam hak amandemen, DPR sudah mengadakan perubahan pada rancangan undang-undang itu sendiri. Demikian perbedaan, ya itu jadi perbedaannya kalau DPR itu bisa melakukan rancangan undang-undang, presiden pun juga bisa, tapi presiden kan bisa memilih menteri, sedangkan DPR enggak. Seperti mungkin pengesahan ya, ini adalah hak inisiatif DPR atau legislatif, yaitu fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap rancangan undang-undang RUU inisiatif Komisi 5 DPR tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tatib menyebutkan RUU sebagaimana dimaksud pasal 123 diputuskan menjadi RUU DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI setelah terlebih dahulu menyampaikan pendapat dari masing-masing fraksi. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal atau Sekjen DPR RI telah menyerahkan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi. Pemaparan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Caimin, saat memimpin rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2020 tahun 2021 di ruang rapat paripurna DPR RI Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta pada Senin tanggal 7 Desember 2020. Untuk sesuai dengan kesepakatan masing-masing, juru bicara fraksi menyerahkan pandangan fraksi kepada pemimpin DPR RI. Dipersilakan masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pendapat masing-masing fraksi, dimulai berurutan dengan dari Fahri Ramzi Hasyadu fraksi PDI Perjuangan, Hamka fraksi Golkar, Sudewo fraksi Gerindra, Tamanuri fraksi Nasdem, dan Ruslan fraksi PKB, Irwan fraksi Demokrat, Suyadi fraksi PKS, dan Sungkono fraksi PAN, dan Muhammad Aras fraksi P3. Itu kata Muhaimin. Lebih lanjut, politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini meminta persetujuan dari segenap pimpinan dan anggota DPR RI atas RUU tersebut. Untuk itu selanjutnya Muhaimin menanyakan gabungan kabupaten atau kota dengan jumlah kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 kursi dan maksimal 10 kursi dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi-fungsi DPR itu ada fungsi legislasi, yaitu DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk contoh peraturan perundang-undangan. Terus ada fungsi anggaran, yaitu DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan pada rancangan undang-undang APBN oleh Presiden. Terus yang ketiga itu fungsi pengawasan, yaitu DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang. Jadi ada usul inisiatif kan. Sebagai contoh, kekuasaan legislatif DPR selain memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, DPR juga memiliki hak-hak DPR, yaitu diantaranya hak interpelasi, yaitu hak DPR meminta keterangan pemerintah tentang kebijakan yang strategis dan berdampak pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Terus kemudian adalah hak angket, yaitu hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah ataupun kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional. Hak budget, yaitu hak DPR untuk memberikan pengesahan RAPBN menjadi APBN. Hak bertanya, yaitu hak DPR untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah secara tertulis. Lalu ada hak imunitas, yaitu hak yang hasil keputusannya tidak dapat diganggu-gugat di pengadilan. Atau hak petisi, yaitu DPR untuk memberikan usulan dan anjuran serta beberapa pertanyaan yang sesuai tentang suatu masalah. Lalu ini adalah hak inisiatif DPR atau legislasi, yaitu hak DPR untuk mengajukan usul terhadap rancangan undang-undang. Jadi DPR itu mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang akan diterapkan di negara Republik Indonesia. Lalu ada hak amandemen, itu hak DPR melakukan perubahan alat pada suatu rancangan undang-undang. Jika dilihat dari pengertian di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara hak inisiatif legislasi dan
eksekutif. Keduanya sama-sama berhubungan dengan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang ini dapat berasal dari presiden atau DPR atau DPD. Sedangkan hak inisiatif presiden atau eksekutif adalah presiden mempunyai hak untuk menggantikan menterinya atau memilih menteri secara sesuai kemauan presidennya, mau menunjuk siapa aja gitu menterinya. Jadi itu hak presiden dalam menentukan kabinetnya nanti, membentuk kabinet, itu adalah termasuk dalam hal hak inisiatif presiden mengadakan perpu, perpres, peraturan presiden, dan juga menandatangani peraturan perundang-undangan. Dan juga mereshuffle kabinet itu juga hak presiden, memilih menteri juga itu memang hak inisiatif presiden. Nah, terus jika dalam hak inisiatif masih dalam tahap pengajuan rancangan, maka dalam hak amandemen DPR sudah mengadakan perubahan pada rancangan undang-undang itu sendiri. Demikian perbedaannya itu. Jadi perbedaannya kalau DPR itu bisa melakukan rancangan undang-undang, presiden pun juga bisa, tapi presiden kan bisa memilih menteri, sedangkan DPR enggak. Seperti mungkin pengesahan ya, ini adalah hak inisiatif DPR atau legislatif, yaitu fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap rancangan undang-undang RUU inisiatif Komisi 5 DPR tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tatib, menyebutkan RUU sebagaimana dimaksud pasal 123 diputuskan menjadi RUU DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI setelah terlebih dahulu menyampaikan pendapat dari masing-masing fraksi. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal atau Sekjen DPR RI telah menyerahkan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi. Pemaparan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Caimin, saat memimpin rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2020 tahun 2021 di ruang rapat paripurna DPR RI Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta pada Senin tanggal 7 Desember 2020. Untuk sesuai dengan kesepakatan masing-masing, juru bicara fraksi menyerahkan pandangan fraksi kepada pemimpin DPR RI. Dipersilakan masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pendapat masing-masing fraksi, dimulai berurutan dengan dari Fahri Ramzi Hasyadu fraksi PDI Perjuangan, Hamka fraksi Golkar, Sudewo fraksi Gerindra, Tamanuri fraksi Nasdem, dan Ruslan fraksi PKB, Irwan fraksi Demokrat, Suyadi fraksi PKS, dan Sungkono fraksi PAN, dan Muhammad Aras fraksi P3. Itu kata Muhaimin. Lebih lanjut, politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini meminta persetujuan dari segenap pimpinan dan anggota DPR RI atas RUU tersebut. Untuk itu selanjutnya Muhaimin menanyakan kepada segenap pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi 5 DPR RI tentang perubahan atas UU nomor 38 tahun 2004 jalan dapat disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI, yang kemudian serempak dijawab setuju oleh segenap pimpinan anggota DPR RI. Jadi usul inisiatif legislatif itu bisa membuat undang-undang, walaupun sama usul inisiatif eksekutif membuat undang-undang, namun presiden memiliki hak untuk memilih menteri, sedangkan DPR tidak. Bisa membubarkan kabinet dengan mengganti yang baru, itu adalah hak presiden, prerogatif presiden. Itu bisa menjadi usul inisiatif presiden juga. Oke. Sekian presentasi saya tentang usul inisiatif legislatif dan eksekutif. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyimak video saya. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Muhammad Nasir yang telah memberikan tugas ini di mata kuliah legal drafting. Saya ucapkan terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar
tetap sehat menjalani aktivitas di tengah pandemi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.